di sini memakan buah itu dengan lahap setelah seharian tak makan. Lalu ia pun keluar di mana udara pagi itu tampak hangat dengan cahaya matahari yang bersinar terang. Tiba-tiba matanya tertuju pada sosok Arman yang tengah menangkap ikan di bawah sana. Ia pun berjalan menuruni tebing curam itu dan menyapa sang pemuda. Tapi pemuda itu diam saja. Mira pun meminta maaf padanya dan mengatakan jika ia akan pergi. Namun lagi-lagi pemuda itu diam membisu. Dengan kesal, Mira pun menendang wadah berisi ikan itu membuat pemuda itu menatap marah padanya. Mira pun berkata jika ia akan meninggalkannya jika ia tak mau bicara dan meminta agar pemuda itu membawanya pulang. Tapi Arman pun menjawab jika tak semudah itu. Namun Mira terus mendesaknya hingga akhirnya pemuda itu pun menceritakan sebuah kisah di mana di pulau itu hiduplah seorang bocah laki-laki yang tinggal bersama ayahnya yang seekor naga. Sang bocah sangat menyayangi ayahnya dan bercita-cita ingin menjadi naga seperti sang ayah. Suatu hari sebuah peti hanyut dan ia menemukannya. Dan saat membuka peti itu, ia menemukan benda yang selama ini belum pernah dilihatnya. Bocah itu pun terus memainkannya tanpa memahami maknanya. Dan suatu hari, tiba saatnya menjadi seekor naga. Bocah itu merasa ada yang berubah pada dirinya. Namun ia tak lagi menginginkannya. Tapi ayahnya hanya diam. Tiba-tiba bocah itu melihat sebuah kapal yang menurunkan seorang pria yang mendatangi lalu membunuh ayahnya. Namun saat itu ia hanyalah seorang bocah yang tak berdaya dan hanya dapat menyimpan kepahitan dan kemarahannya yang membuatnya bertekad untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Bocah itu pun merasakan dorongan yang kuat untuk terjun dari atas tebing itu. Dan saat itulah ia berubah menjadi seekor naga. Dan saat perubahan itu terjadi, ia pun merasakan seluruh ingatan dari leluhurnya menembus ke dalam jiwa dan pikirannya. Ia dapat melihat dengan sangat jelas dan merasakan semua hal yang dirasakan oleh naga. Namun sekian ratus tahun para leluhurnya mengambil pengantin wanita dan melakukan ritual berdarah mereka, manusia memberi mereka anak perempuan dengan menyanyikan lagu-lagu ritual. Namun sebenarnya bocah tersebut tidak menginginkan hal itu. Dan ia bersumpah tak akan ada lagi korban. Pemuda itu pun berkata jika ia ingin kembali menjadi manusia lagi, tapi tak tahu bagaimana caranya. Dan semua yang bisa ia lakukan hanyalah melawan untuk menjadi naga, ucapnya. Di mana saat dirinya akan berubah, ia pun mencoba masuk ke dalam sebuah ruang bawah tanah yang memiliki lorong sempit. Dan ia akan bersembunyi di sana agar saat berubah menjadi naga dirinya tak dapat keluar dari lorong sempit itu. Dan bertahun-tahun lamanya ia melakukan hal tersebut. Namun suatu hari, ritual nyanyian itu kembali dilantunkan membuat dirinya yang tak sengaja mendengarnya langsung berubah dan tak sempat memasukkan dirinya ke dalam lorong sempit itu. Maka ia pun tak menyadari apa yang ia lakukan kemudian. Dan hal pertama yang ia ingat adalah ada seorang gadis dalam cengkraman naganya. Dan ia menjatuhkan tubuh gadis bernama Mira itu ke dalam lubang hingga naga tak bisa lagi menjangkaunya. Lubang tersebut menjadi tempat perlindungan bagi Mira. Arman pun berkata jika ia tak bisa membawa gadis itu pulang karena akan menjadi tak terhormat menjadi seekor naga, di mana ia pun harus menunggu sang penakluk naga datang. Namun jangan pernah menyanyikan lagu ritual itu lagi, ucapnya. Lalu pemuda itu pun menunjukkan sekeliling pulau naga milik nenek moyangnya tersebut, di mana tulang belulang nenek moyangnya berserakan membentuk batu dan karang. Dan dari tempat itu mereka bisa melihat dengan jelas, namun orang-orang dari kapal justru hanya akan melihat kabut, ucapnya. Tiba-tiba Mira pun meraih sebuah bunga membuat Arman bertanya apa yang ia lakukan, di mana Mira berkata jika seorang pria memberikan bunga itu untuk seseorang, akan berarti jika pria itu mencintainya. Membuat Arman tertegun. Mira pun berkata jika Igor pasti akan mencarinya, membuat Arman lagi-lagi menatapnya, lalu bergegas mengajak Mira pergi masuk ke dalam lubang. Tapi tiba-tiba ia terpeleset dan Mira pun ingin menolongnya. Namun pemuda itu melarangnya dan menyuruh Mira segera menghindarinya. Tapi gadis itu menolaknya dan justru duduk di dekat Arman, di mana Arman berkata jika dirinya bisa berubah setiap saat. Tapi Mira tampak santai dan berkata jika menjadi manusia akan lebih kuat, membuat Arman tertegun. Mira terus menyemangatinya untuk berubah menjadi manusia kembali dan ia yang akan membantunya, ucap gadis itu seraya tersenyum. Dan sejak hari itu Mira pun mulai mengajarkan sang pemuda bagaimana kehidupan sebagai manusia, di mana keduanya tampak bahagia saat bersama. Mira meminta agar Arman membawakan barang-barang yang terdampar itu dan ia menemukan cukup banyak benda dan pakaian. Mereka sangat menikmati kebersamaan itu, bermain berdua di laut indah dan menjadikan sebuah tempat yang nyaman untuk mereka tempati. Banyak hal yang dipelajari Arman dari Mira untuk hidup sebagai manusia, membuat pemuda itu terlihat sangat bahagia. Suatu hari Mira memainkan seruling itu dan memberikannya pada Arman, di mana Mira berkata jika hari itu Arman kembali dilahirkan sebagai manusia baru. Arman pun mengucapkan terima kasih pada gadis itu. Keduanya tampak terhanyut dalam suasana yang romantis. Namun keesokan harinya, tiba-tiba Mira terbangun dan menyadari jika Arman tak lagi di sampingnya. Ia pun pergi mencari Arman dengan khawatir dan memanggil-manggil pemuda itu.
di mana ternyata Arman telah berubah wujud menjadi seekor naga. Ia hanya terpaku demi melihat sosok naga itu. Namun gadis pemberani itu pun mulai mendekatinya, lalu mencoba mengulurkan tangannya untuk menyentuh tubuh naga itu, yang seketika cahaya merah menyala di dalam tubuhnya. Di mana seketika Arman yang telah berubah menjadi naga itu pun menggeram dan dengan mata berapi-api menatap ke arah Mira yang seakan baru tersadar. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Lanjut ke part berikutnya.